Teman-teman, saya Jericho kelas 9 hari ini akan menjelaskan sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden Powell dikenal sebagai pemakarsa gerak kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahir gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerak pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girls Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden Powell. Agnes, organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1220, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olimpiade London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Yang hadir di acara itu Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Masih pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang kota London. Ditetapkan sebagai
kantor Kesekretariatan Pramuka Sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada. Pada tahun 1958 serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi NPO berbentuk Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi terbentuk berganti nama menjadi MIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah berbentuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfinder kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfinder dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916 dibentuk organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama JPO yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara Romawi 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Beberapa di antaranya adalah Pathfinder, Muhammadiyah, kemudian berganti nama menjadi Hizbul Wathan WHW atau HW aja ya, Nationale Pathfinderij, yang didirikan Budi Utomo Siap, yang didirikan Syarikat Islam Natipu, yang didirikan oleh Jong Islamiyet
dan BOD NIPO. NIPO itu adalah yang didirikan oleh pemuda Indonesia. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuk persaudaraan antara Pandua Indonesia. PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 pada mewadahi organisasi tersebut. Pada 1930 PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPKI. Pada bulan April 1938 untuk menggeleng kesatuan dan persatuan BPKI mengadakan perkemahan Kepanduan Indonesia OMM disingkat Perikino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajah Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk panitia juga Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentuk satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil berbentuk Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Nah, awalnya pada akhirnya keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60 AN diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia IPI-INDO bagi anggota Pandu pria serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPPINDO Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Untuk organisasi Pandu wanita baru pada tahun 1961 Pergerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakang kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mappinas, Kuarnas, dan Kuarnai di Istana Negara serta penganugerahan Panji Gerakan Pramuka tanggal 14 Agustus. Kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.